Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiri Dian Retno dengan NIM C1C0 21086, mahasiswa Universitas Jambi, Program Studi Akuntansi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi perpajakan 2 dengan judul PPh Badan. Adapun topik yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian PPh Badan, yang kedua, subjek PPh Badan, yang ketiga, objek PPh Badan, keempat, norma perhitungan PPh Badan, yang kelima, tarif dan pembukuan PPh Badan. Masuk ke materi pertama, yaitu pengertian PPh Badan. PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu subjek PPh Badan. Subjek pajak atau subjek PPh Badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Jenis pajak badan dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama, subjek pajak dalam negeri, adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dalam badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang kedua, subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang ketiga, objek PPh Badan. Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek PPh Badan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagai objek PPh Badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ini meliputi yang pertama hadiah dari kegiatan dan penghargaan, yang kedua laba usaha, yang ketiga keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, yang keempat penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, yang kelima bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang keempat yaitu norma perhitungan PPh Badan. Mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan diantaranya yang pertama penghasilan kena pajak. Sebelum melakukan perhitungan pajak penghasilan badan usaha atau PPh Badan harus terlebih dahulu mengetahui nominal penghasilan kena pajak. Wajib pajak harus bisa mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal, di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dalam kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang didalami badan apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Yang kedua yaitu perhitungan pajak penghasilan terutang. Nah, untuk mendapatkan nominal ini, kita harus mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah sebesar 25%. Yang terakhir, tarif dan pembukuan PPh Badan. Tarif pajak badan untuk tahun 2019 ke bawah adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak. 20% bila wajib pajak adalah perusahaan yang go public. Nah, untuk tahun 2020, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22% dan untuk tahun pajak 2022 tarifnya pun sama. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya tentang PPh Badan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.